Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nurul Komputer dengan NIM 1104184001 dari kelas Mikrokontrol dan IoT. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari Mikrokontrol IoT, di mana saya harus membuat rangkaian mikrokontroler yang dapat menyalakan 4 buah LED dan juga membaca sensor LDR dan bisa dikomunikasikan melalui komputer. Di sini saya akan berkomunikasinya menggunakan serial monitor. Saya menggunakan Arduino Uno karena tidak ada perintah untuk upload ke ThinkSpeak, sehingga saya tidak memerlukan WiFi, dan Arduino Uno ini sudah cukup. Nah, menggunakan 4 buah LED. Empat LED ini akan saya hubungkan terlebih dahulu dengan ground. Masing-masing LED saya akan hubungkan dengan pin 13, 12, 11, dan 10. Karena pada perintah di tugasnya saya harus mengontrol 4 LED ini satu per satu. Sehingga saya menghubungkannya dengan 4 pin yang berbeda pada Arduino agar saya dapat mengontrolnya dengan lebih mudah. Oke. Dan saya akan menghubungkan board ini dengan inputannya sebesar 5 volt. Karena sensor LDR membutuhkan 5 volt. Dan saya akan menghubungkan sensor LDR atau fotoresistor ini. Untuk kaki kanannya saya akan hubungkan dengan 5 volt dan kaki kirinya akan saya hubungkan ke ground, tapi saya akan menghubungkan terlebih dahulu dengan resistor. Ini digunakan agar saya dapat mengetahui berapa arus yang akan muncul nanti atau akan digunakan. Karena saya membutuhkan nilai arus ini untuk poin F, di mana saya harus menampilkan resistansi, sehingga saya akan membagi tegangannya dengan nilai arus tersebut. Resistor ini akan saya hubungkan dengan pin ground dan juga satu kaki dari LDR saya hubungkan dengan analog A0. Sebelumnya saya sudah membuat codingannya dan saya membaca analog readnya itu di pin A0. Berikut rangkaian sistem saya. Saya menggunakan Arduino Uno sebagai microcontrollernya dan juga 4 buah LED yang terhubung dengan pin 10, 11, 12, dan 13. Dan juga saya menggunakan LDR yang terhubung dengan pin A0. Di sini saya akan menjelaskan terkait codingannya. Di sini saya menggunakan 4 buah variabel dengan 3 buah bertipe float dan 1 buah bertipe char. Untuk float sendiri ada variabel data digital, volt, dan resistansi, di mana data digital ini merupakan atau saya buat sebagai pembaca dari analog A0, sehingga nilai data digital ini akan dimasukkan atau diganti nilainya menjadi nilai yang terbaca oleh analog A0 yang terhubung dengan pin LDR. Kemudian variabel volt ini digunakan untuk merubah nilai yang terbaca dari analog A0 atau dari data digital ini ke voltase, yang mana nantinya
voltase ini akan dimanfaatkan untuk mencari nilai resistansi tersebut atau resistansinya sesuai dengan perintah yang ada pada F. Kemudian di sini saya memberikan atau mendeklarasikan variabel char input serial, di mana input serial ini akan membaca nilai atau nilai dari input serial ini akan digantikan oleh nilai yang kita masukkan pada serial monitor nantinya. Oke, pada void setup di sini ada serial.begin 9600 di mana saya menggunakan Arduino sehingga nilai yang digunakannya 9600 bps untuk serial monitornya. Kemudian saya juga mendeklarasikan pin mode 10, 11, 12, dan 13 sebagai output agar LED yang menyala ini muncul tanda seru jadi terbaca sebagai output dari Arduino. Kemudian pada void loop yang pertama saya membuat if serial available, di mana jika serial available ini terbaca atau serial monitor ini terbaca, maka kita dapat menginputkan atau memberikan nilai input serial dengan dimasukkan pada serial monitor, karena di sini sudah ada sintaks input serial sama dengan serial.read, sehingga input serial ini nilainya akan digantikan oleh serial read, di mana serial read ini adalah sintaks untuk membaca apa yang kita inputkan pada serial monitor. Ini akan, karena ini di void loop, jadi ini akan terus-terusan berulang pembacaan serial available dan juga input serial ini. Kemudian saya juga selanjutnya untuk perintah A, karena pada perintah A ini diharuskan untuk ketika dikirim karakter A, maka microcontroller akan menyala 4 buah LED, yaitu LED satu persatu bergiliran dari kiri ke kanan dengan periode 1 detik. Kemudian perintah C itu dari kanan ke kiri dengan periode 1 detik. Perintah D itu mematikan 4 LED. Dan perintah E adalah mengirim data digital ke komputer atau ditampilkan di serial monitor untuk saya. Dan F ini yang ditampilkan adalah resistansi. Di sini saya sudah untuk if input serial sama dengan A or input serial sama dengan A kecil, itu akan menyalakan 4 LED secara bersamaan, kemudian akan mati setelah 1 detik dan menyala lagi setelah 1 detik. Di sini saya memberikan if input serial sama dengan A besar or input serial sama dengan A kecil ini agar ketika kita memberikan input karakter atau menginputkan karakter A pada serial monitor itu baik kondisinya A besar atau A kecil, maka akan tetap terbaca sebagai A. Dan perintah yang dijalankan perintah yang ada pada A, yaitu untuk menyalakan LED ini sebanyak 4-4-nya setiap 1 detik. Kemudian if input serial sama dengan B, saya di sini memberikan digital write 13 sama high ini menyalakan lampu LED paling kiri. Kemudian setelah periode 1 detik berarti 250 milisecond. Saya sebelumnya mencoba pada 1 detik, tapi setelah barusan saya baca ternyata periode 1 detik, sehingga saya membaginya menjadi 4. Setelah 250 milisecond, lampu LED 1 akan mati dan LED sebelahnya akan menyala atau LED yang terhubung pin 12. Begitupun seterusnya. Ketika C, sebaliknya, yang menyala dahulu adalah LED paling kanan atau LED 10. Kemudian bergeser ke sebelah kirinya, LED 11 yang akan menyala dan LED 10 akan mati. Bergeser seterusnya hingga LED paling kiri. Oke, untuk input serial D di sini saya mematikan 4 LED tersebut dan input serial E. Di sini data digital sama dengan analog read A0, sehingga nilai data digital ini akan diganti oleh nilai analog read A0 atau nilai data digital itu nilainya didapatkan dengan apa yang dibaca oleh A0, di mana pin A0 ini terhubung dengan LDR. Kemudian akan ditampilkan di serial monitor, karena di sini serial.println data digital dengan delay 10 detik. Dengan delay 1 detik karena atau akan terbaca setiap 1 detik itu. Dan ketika diinputkan F, maka nilai data digital yang didapatkan dari analog read A0
akan dirubah menjadi voltase, di mana rumusnya di sini volt sama dengan data digital dikali 5 dibagi 1023. Kenapa begitu? Karena voltase maksimal dari Arduino itu 5 volt dan ketika 5 volt itu data digital yang didapatkan adalah sebanyak 1023. Sehingga jika ingin merubahnya menjadi voltase, dapat dengan rumus data digital dikali 5 volt dibagi 1023 data digital. Setelah mendapatkan voltase, saya merubahnya ke resistansi karena pada perintahnya yang harus ditampilkan adalah resistansi, di mana resistansi sama dengan volt per ampere atau per arus. Di sini saya memanggil voltase yang sebelumnya dan dibagi dengan 0,0005. Kenapa 0,0005? Karena di sini saya menggunakan inputan pada LDR-nya itu 5 volt dengan resistansi 10.000 ohm. 5 volt dibagi 10.000 itu sekitar 0,0005 ampere. Begitu. Kemudian akan ditampilkan nilai resistansinya. Oke, langsung saja ke simulasi. Ketika diinputkan huruf A, maka LED akan blinking setiap 1 detik. Dan ketika langsung diinputkan huruf B, LED akan terinterupsi dan masuk ke perintah B dan akan menyala dari kiri ke kanan, dan ketika diinputkan C, LED akan menyala dari kanan ke kiri. Dan ketika saya inputkan D, LED akan mati. Gitu. Ketika saya inputkan E, nilai data digitalnya akan terbaca. Dan di sini ketika saya rubah, maka nilainya berubah. Ketika saya inputkan F, yang terbaca adalah resistansinya. Oke. Semakin besar cahaya yang didapatkan itu resistansinya semakin tinggi. Tapi di sini data digitalnya ketika maksimum itu tidak mencapai 1023 karena kekurangan dari Tinkercad sendiri, kita tidak dapat menentukan berapa lux yang kita inputkan gitu. Oke. Ini pun dapat kita interupsi juga. Ketika kita inputkan A, maka pembacaan data digital akan selesai. Begitu. Kenapa ini bisa terinterupsi? Karena di sini saya menginputkan input serial sama dengan read ini ke dalam if serial available. Jadi karena loop itu akan terus berjalan atau berputar, maka ini akan terbaca terus serial available ini, dan ketika inputnya serial available atau ketika input serial ini terbaca A, ketika kita inputkan A sehingga nilai input serial sama dengan A, maka akan looping terus gitu. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.